Kita akan berbincang pemirsa bersama kriminolog Adrianus Meliala terkait kematian Ajudan Kapolda Kalimantan Utara. Terima kasih Pak Adrianus telah bergabung bersama kami. Pak Adrianus, dari kasus ini diduga korban meninggal karena tertembak di saat membersihkan senjata di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara. Catatan Anda seperti apa, Pak Adrianus? Cukup menarik atau kalau tidak bisa dikatakan janggal ya. Mengapa? Karena kalau kejadian di mana senjata meledak itu biasanya menewaskan orang lain, ya. Jadi senjata yang dipegang oleh seseorang pada saat tengah dibersihkan, hendak disimpan atau hendak dikokang, lalu kemudian tidak berlangsung secara aman, sehingga kemudian menembak orang lain, ya. Itu begitu anunya, begitu umumnya. Tapi ketika dia tengah membersihkan senjatanya sendiri, lalu kemudian dirinya yang tertembak, itu kan artinya dia sengaja menempatkan laras senjata itu ke dirinya. Nah, ini kan sesuatu hal yang rasanya cukup janggal ya untuk suatu tindakan pemeriksaan senjata atau untuk memastikan senjatanya berisi apa tidak. Kok malah kemudian lalu larasnya ditujukan kepada dirinya. Ini kan menurut saya cukup menarik atau tidak bisa dikatakan janggal tadi. Sehingga saya lebih membuka kemungkinan untuk melihat ini sebagai satu tindakan bunuh diri, ya, ketimbang satu tindakan pada saat dia tengah membersihkan senjatanya dan kemudian lalai. Demikian. Baik, dugaan lainnya tadi Anda katakan mungkin korban meninggal dunia karena bunuh diri. Namun dikatakan tidak ditemukan fakta yang mengarah pada dugaan bunuh diri tersebut, Pak Adrianus. Tapi kalau kita melihat apakah memang kondisi di sana tidak terdengar suara tembakan di rumah itu sehingga baru ketahuan adanya ditemukannya sang ajudan dengan bersimbah darah atau seperti apa memangnya? Ya, saya bayangkan saja ya bahwa rumah dinas atau rumah jabatan seorang Kapolda itu tentu besar. Dan kamar bagi pengawal pribadi atau ADC itu tentu berada di wing atau mes yang khusus ya, mungkin agak jauh dari rumah utama. Nah, maka lalu amat mungkin kemudian tidak terdengar yang bersangkutan di dalam dan apa aktivitasnya, sehingga kemudian lalu hal itu terjadi. Kalaupun terdengar tentu saja kita bisa menghentikan ya, karena tentu kejadiannya akan cepat sekali. Namun kalau dikatakan bahwa tidak ada satupun yang mengkonfirmasi mengenai bunuh diri, ya saya kira kita kembali saja pada yang pertama, yakni bahwa memang yang bersangkutan itu lalai. Cuma memang bagi saya lalai ini termasuk lalai yang tidak biasa ya. Sekali lagi, biasanya orang membersihkan senjata itu kan naluriannya adalah menempatkan moncong atau laras senjata itu jauh dari dia. Ya. Itu hal yang umum kan. Kok malah kemudian lalu diarahkan kepadanya dalam rangka menilai apakah misalnya sudah bersih apa tidak, atau apakah masih bersih apa tidak. Tentu itu akan mungkin terjadi kalau pelakunya atau kalau korban ini bukan seorang yang familiar dengan senjata. Ya, misalnya kita lah begitu ya, seorang sipil yang tidak pernah punya akses pada senjata, maka dalam rangka membersihkan dia pun juga dengan cara yang amat salah. Tapi apakah itu bisa dilakukan? Atau apakah itu bisa diterima kalau itu dilakukan oleh seorang polisi? Ya, di mana senjata adalah boleh dibilang sebagai istri kedua, begitu ya. Jadi tentu kita bisa memperkirakan sendiri mengenai bisa tidaknya hal itu diterima sebagai satu penyebab. Demikian. Oke. Melihat luka tembak di dada sebelah kiri, di mana peluru dikatakan menembus langsung jantung dan paru-parunya, Pak Adrianus. Catatan Anda gimana? Menurut Anda apakah kalau tadi lihat dari Anda katakan, jadi ini tertembak atau ditembak? Katakan saja dia memang menembak diri sendiri ya, dengan kata lain sebagai satu bentuk tertembak gitu ya, atau kecelakaan begitu ya. Maka bayangkan ketika saya sedang atau si korban sedang membersihkan senjatanya, maka dia akan pakai tangan kanannya kan sebagai penopang senjatanya, lalu kemudian dia bersihkan senjatanya dengan tangan kiri. Maka kemudian lalu entah kenapa mungkin tertarik senjata tersebut, lalu kemudian karena dia bertumpu ke tangan kanan, maka lalu kemudian laras tertarik dan kemudian lalu mengarah pada dada kiri, dan kemudian itulah lalu menjadi jalan masuk dari peluru yang kemudian mengena pada dada kiri. Sehingga pada konteks itu agak ada benarnya atau bisa diterima kalau kemudian yang terjadi adalah kecelakaan
yang diakibatkan oleh dirinya sendiri, ya. Menjadi tidak make sense kalau dia pegang dengan tangan kanan, lalu kemudian dia pelurunya itu lalu kemudian masuk ke dada kanan, tentu lalu menjadi itu gimana posisinya ya dari sisi tangan begitu ya, begitu Baik. dari sisi logika saja. Ya. Baik, terakhir Pak Adrianus, kasus meninggalnya ajudan Kaltara ini tentunya menarik perhatian karena sontak ini mengingatkan kita dengan kasus yang hampir serupa tahun lalu, sebut saja kasus Sambo hal ini. Tapi apabila ini kita melihat apa yang mungkin harus diluruskan, apa yang harus dijelaskan agar dugaan-dugaan yang muncul, dugaan-dugaan liar yang muncul di luar sana ini tidak semakin membesar, tidak semakin liar kemana-mana, Pak Adrianus? Ya tentu segera setelah kasus ini atau segera setelah hasil forensik diketahui, maka menjadi wajib kiranya bagi Polda Kaltara untuk membuat satu rilis yang terbuka dan apa adanya, ya, tentang apa yang menjadi penyebab mati, lalu kemudian bagaimana arah masuk dari peluru, dan kurang lebih ya semacam rekonstruksi, tentu dengan satu simulasi ya, bagaimana yang bersangkutan itu kemudian diperkirakan itu tengah membuat satu pembersihan senjata dan kemudian salah dan kemudian lalu menembak dada kirinya sendiri. Jadi tanpa itu lalu tentu orang akan berspekulasi macam-macam. Saya kira ini adalah satu hal yang tak terhindarkan. Tapi dengan penjelasan yang gamblang tentu lalu kemudian spekulasi itu akan hilang dengan sendirinya. Saya kira begitu. Baik, Pak Adrianus, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Adrianus Meliala.